kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Saya Asmita Rahmawati. Saya Gali Prasetyo. Saya Ari Destiani akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Hari ini ada sesi coaching ya sama Pak Gali? Iya, betul sekali. Jadi saya hari ini ada sesi coaching bersama dengan Pak Gali. Nah, di sini Bu Ari, kehadiran saya di sini itu untuk memberi dukungan kepada Bu Ari nanti terhadap coachingnya nanti terhadap Pak Gali, itu ya Bu Ari. Nah, maka dari itu nanti saat proses coaching saya akan mengamati apa yang disampaikan Bu Ari dalam proses coaching bersama coaching Pak Gali, begitu. Nah, apakah Bu Ari sudah siap untuk melakukan coachingnya nanti? Alhamdulillah, saya sudah siap Bu Asmita. Ya. Saya juga terima kasih sekali karena Bu Asmita sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti bersama dengan Pak Gali. Alhamdulillah. Baiklah, Bu Ari, sebelum nanti memulai proses coachingnya ya, ini kan sekarang ini adalah pra supervisi. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal dulu. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Ari lakukan nanti. Nah, jadi di poin-poinnya nanti yang akan saya amati adalah ketika Bu Ari melakukan pencatatan coaching sesuai alur cerita. Nah, sudah paham gitu Bu untuk alur cerita kemarin? Iya dulu sudah. Alhamdulillah. Nah, langsung saja nanti ketika melakukan pencatatan coaching itu juga berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Nah, jadi dalam prinsip coaching itu di sini sudah tertulis ya Bu, bisa dilihat ini bentuk kemitraan dengan coaching dan potensi coaching, lalu memaksimalkan potensinya coaching juga gitu. Nah, nanti juga kompetensi inti dalam coaching itu akan saya perhatikan Bu. Yang pertama ada kehadiran penuhnya ketika melakukan coaching, terus menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bisa sambil dilihat ya Bu untuk rubrik penilaiannya. Iya. Apakah Bu Ari sudah jelas ini dengan rubrik penilaiannya? Ya, baik Bu, saya sudah jelas untuk rubrik penilaian dari coaching saya hari ini. Alhamdulillah. Nah Bu Ari, izinkan saya bertanya dulu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ari kembangkan nanti? Oke, baik Bu. Jadi saat saya melakukan coaching nanti, itu saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, itu memang kompetensi di coachingnya ya Bu. Nah, baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang akan Ibu Ari kembangkan itu di bagian mana yang nanti secara spesifik butuh saya observasi? Oke, baik Bu. Untuk yang spesifik saya butuh diobservasi itu adalah bagian mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Nah, berarti fokusnya nanti kompetensi yang ingin saya diobservasi ya Bu, itu adalah mendengarkan aktif dan benar ya.
Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai di sini yaitu pertama nanti itu saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengarkan serta saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Nah, yang kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar. Begitu, Bu. Iya, benar sekali dia, Bu Ari. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan tadi memang indikatornya bisa seperti itu. Nah, baik Bu Ari, kegiatan prasupervisi kali ini sudah selesai. Bu Ari sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin dikembangkan nanti pada proses coaching bersama Pak Gali. Semoga nanti proses coaching berjalan lancar. Nanti saya juga akan mengobservasi ya Bu. Jadi sepertinya cukup kali ini kegiatan kita, nanti bisa dilanjut coaching bersama Pak Gali. Ya, terima kasih Bu ya karena sudah bersedia menjadi pengamat saya sebelum saya melakukan coaching. Ya, nanti bertemu lagi setelah coaching ya Bu. Iya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Ari kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Gali bagaimana? Alhamdulillah saya juga. Mohon maaf nih Bu Ari mengganggu waktunya. Ini sebenarnya ada yang mau saya sharing dengan Bu Ari. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan perihal peserta didik saya ini. Terkait peserta didik saya di kelas dan saya harap Bu Ari bisa berikan pencerahan kepada saya. Oh gitu ya Pak ya, monggo disampaikan dengan senang hati. Saya akan membantu Pak Gali. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ini Bu, jadi salah satu peserta didik saya itu ada yang perilakunya itu kurang baik. Jadi waktu di kelas itu sering mengganggu temannya, belajarnya tidak fokus, sering tidak masuk sekolah, dan banyak. Nah, intinya siswa itu sulit untuk ditangani. Oh gitu ya. Jadi Pak Gali ini masalahnya dengan peserta didik ya Pak ya. Peserta didiknya ini yang suka jahil sama temannya, kemudian juga jarang-jarang masuk sekolah, kemudian tugas-tugas juga lalai dalam mengerjakan. Itu ya Pak ya. Iya betul. Oke, dan kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Pak Gali harapkan? Jadi gini Bu, saya berharap dapat masukan, saran atau pikiran dari masalah yang saya hadapi ini Bu, tentang bagaimana caranya menghadapi dan mengatasi perilaku peserta didik tersebut supaya berubah lebih baik kepada temannya, rajin belajar di kelas, rajin masuk, tidak marah serta tidak jahil sama teman. Baik Pak Gali, mudah-mudahan harapan Pak Gali nanti terhadap peserta didik tersebut itu bisa berubah ya Pak Gali ya, akan berubah menjadi lebih baik, mengikuti aturan, tidak jahil, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Oke, sekarang menurut Pak Gali, apa indikator siswa yang baik itu? Seperti apa menurut Pak Gali? Jadi begini Bu, menurut saya indikator siswa yang baik itu adalah yang pertama itu peserta didik tidak menjahili atau membantu temannya. Kemudian yang kedua mungkin saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang terakhir ada rasa empati terhadap teman-temannya gitu. Dari pemaparan yang sudah Pak Gali sampaikan, indikator yang sudah Pak Gali sampaikan itu menurut saya sudah sangat tepat sekali ya Pak Gali ya. Jadi siswa yang baik itu tidak mengganggu temannya, kemudian mengikuti peraturan, mengikuti apa yang guru ajarkan, begitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah sekarang apa yang akan Pak Gali lakukan supaya mengubah perilaku peserta didik tersebut? Oke, baik, mungkin yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara personil pada peserta didik tersebut. Mungkin ada suatu hal yang tidak terpenuhi oleh peserta didik tersebut.
Dan yang kedua, saya akan membuat kesepakatan kelas, tetapi saya akan menjelaskan dulu mungkin apa itu kesepakatan kelas, tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian peserta didik tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide itu sendiri, sehingga yang disepakati misalnya sikap kedisiplinan, saling menghormati, datang ke sekolah tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu. Adanya kesepakatan kelas ini selanjutnya akan menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, saya akan menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasul, sehingga dengan cerita tersebut siswa dapat memahami dan mengenali perilaku akhlak yang baik. Baik Pak Galih, luar biasa sekali langkah-langkah yang akan Pak Galih ambil. Kalau bisa saya simpulkan ya Pak Galih ya, tadi mengatakan langkah pertama yaitu melakukan pendekatan secara personal ya, atau intensif, di mana mungkin si peserta didik ini belum ada terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kemudian makanya di sini Pak Galih juga mencari indikator tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Galih mengatakan membuat kesepakatan kelas, di mana ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan motivasi atau contoh yang baik, yaitu dengan memberikan cerita-cerita tentang kisah Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk mereka teladani. Begitu ya Pak Galih ya? Iya, betul ya. Oke Pak Galih, dengan langkah yang Pak Galih lakukan tersebut itu akan menimbulkan budaya positif ya. Jadi rencana aksi nyata atau rancangan tersebut kira-kira kapan akan Pak Galih lakukan? Ya, insya Allah akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, dalam minggu ini. Tapi itu tadi terkendala karena siswanya itu sering tidak masuk sekolah. Jadi kalaupun saya menanyakan dia tersebut, pastinya panitia harus menunggu saat siswa tersebut masuk. Iya, baik Pak Galih, luar biasa sekali semangatnya. Berarti secepatnya ya Pak Galih akan melaksanakan langkah-langkah yang sudah Pak Galih lakukan agar bisa mengubah perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik lagi. Oke, nah kira-kira dari perbincangan kita hari ini tadi apa yang sudah Pak Galih dapatkan? Terima kasih banyak sebelumnya Bari. Pada kesempatan ini saya sudah mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi peserta didik saya yang berbentuk perilaku yang baik. Jadi saya menjadi mengerti langkah apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih Bari. Ngobrol hari ini terasa sangat bermanfaat bagi saya. Oke, iya terima kasih juga Pak Galih yang sangat luar biasa atas langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu melakukan pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas, kemudian menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Pak Galih ya. Untuk selanjutnya kita bisa berbincang kembali untuk perkembangan peserta didik Pak Galih tersebut. Oke, terima kasih Pak Galih ya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Selamat siang Bu Ari. Oke, selamat siang Bu Asmita. Wah, tadi saya lihat coachingnya luar biasa sekali Bu Ari. Sudah berjalan lancar ya. Setelah melaksanakan coaching, bagaimana rasanya Bu Ari? Iya. Setelah saya melaksanakan coaching tadi, itu saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai, dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Itu Bu Asmita. Alhamdulillah Bu Ari ya. Nah, tadi saat coaching kan kita merujuk pada indikator pencapaian ya dari pengembangan kompetensi coaching tadi. Bu Ari, kira-kira apa saja yang sudah Bu Ari lakukan pada proses coaching tadi? Iya. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya sudah merasa mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan alur cerita. Itu Bu Asmita. Ya, baik Bu
kembali. Jadi sudah tercapai ya tadi tujuannya. Iya. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan pengamatan saya yaitu. Oke, silakan. Nah, jadi ini tadi berdasarkan rubrik penilaian juga, berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi ini sudah berjalan dengan sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi saya tadi. Nah, di mana tadi Ibu Ari sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita, kemudian juga menanyakan tujuan pada kunci dalam sesi coaching itu, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalahnya, lalu merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan begitu Bu Ari tadi juga sudah memancing Pak Gali untuk berkomitmen penuh dan dengan tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya tadi. Nah, tadi Bu Ari juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Ari itu fokus sekali dengan kunci dengan Pak Gali, artinya sudah melakukan kesadaran penuhnya, sudah ada desainnya, sudah ada, dan juga sudah mendengarkan dengan aktif, mampu membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi itu kompetensi yang sudah saya observasi yang muncul dari Bu Ari. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu Ari. Nah, kemudian tadi Bu Ari juga sudah mampu mencapai harapannya tadi pada waktu menyampaikan waktu seperti tadi ya Bu, kompetensinya sudah tercapai Bu Ari. Saya senang sekali mendengarnya Bu Asmita. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Bu Asmita lakukan untuk saya. Sama-sama Bu Ari. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bu Ari lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Ari kembangkan selanjutnya? Baik Bu Asmita, jadi rencana saya ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif ya, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti saat saya melakukan coaching ke depannya itu saya bisa bercerita lebih banyak kepada coach, dan coach bisa menyampaikan semua permasalahannya di dalam coaching. Bagus itu Bu Ari. Semoga kompetensi tersebut nanti bisa berkembang sesuai harapannya Bu Ari. Yang penting nanti lebih banyak berlatih, begitu ya Bu Ari. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah Bu Ari, dari perbincangan kita kali ini saya sudah menangkap bahwa Bu Ari memang sudah berkembang ya tadi kompetensinya sesuai harapan Bu Ari. Jadi alhamdulillah, semoga kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Asmita. Sepertinya cukup Bu Ari pertemuan kita kali ini, bisa dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu Asmita. Assalamualaikum Bu Ari.